Selamat kembali, Putri Agung. Selamat kembali, Kak. Aku datang bersama pejabat untuk menyambutmu. Kenapa kalian datang sendiri? Kakak seperti ibu, aku wajib datang. Saat ayah meninggal, aku dan adik masih kecil. Kakak stabilkan istana dan mendidik kami menjadi mandiri. Raja dan Panglima Agung baru bisa tercapai kedamaian. Benar, Kak. Kau buka sekolah, anak-anak pejabat yang nakal dibina jadi orang hebat. Kini kau menaklukkan medan perang, juga contoh bagi seluruh kerajaan Suria. Kak! Lindungi Raja! Lindungi! Lindungi Raja! Lindungi Putri Agung! Lindungi Putri Agung! Bukannya aku kena panah. Kenapa di sini? Kau wali kelas baru Bu Ratna, kan? Kelas ini kumpulan anak berandalan Nusantara. Mereka tak belajar, dan cara mereka sangat kejam. Kau wali kelas ke-33 bulan ini. Dengar nasihatku. Cepat kabur. Aku tak tahan. Tak usah ngobrol. Aku kabur dulu. Jadi, aku terlempar ke dunia ini jadi seorang guru. Aku bisa mendidik adik nakal, jadi raja yang cinta rakyat, dan panglima yang tegas. Aku mau lihat anak-anak nakal ini bisa apa saja. Nggak berat juga. Bangun. Teh ini tak bisa langsung rebus. Harus panggang dulu. Biar harumnya keluar. Paham? Benar, alis bulu mata lebih cocok. Halo, aku wali kelas baru, Ratna Prameswari. Kelas dimulai. Apa gunanya belajar? Setelah lulus, gajinya cuma 3-4 juta. Keluargaku menguasai bisnis teh dunia. Lulus, aku warisi. Mereka kerja buatku. Ngawur. Warisi perusahaan teh?
Kamu tahu, suhu terbaik untuk menyeduh teh hijau gunung. Kamu tahu, teh putih tua disimpan berapa tahun agar rasanya paling enak. Kamu bisa bedakan teh puer muda dan matang. Aku! Tak tahu apa-apa? Gimana kamu promosikan budaya teh? Kata orang dulu, wanita tak pintar itu berakhlak. Setelah lulus, aku nikah perjodohan. Cukup cantik saja. Wanita tak pintar itu berakhlak. Maksudnya, jangan sombong karena pintar. Bukan suruh wanita tak belajar. Wajahmu juga datar. Harusnya base transparan. Bikin mata dan alis lebih hidup. Bukan asal cat dan sembarangan. Kamu! Tak ada wali kelas yang bertahan 3 hari di kelas kami. Kamu yakin mau tetap di sini? Bang Rizky hebat! Kebetulan, tak ada siswa yang bisa bertahan di bawah tanganku. Ayo taruhan saja. Taruhan apa? Taruh aku bertahan 3 hari, dan tak terluka sedikit pun. Kalau kalah, aku pergi. Kalau kalian kalah, kalian harus belajar. Oke. Mulai sekarang. Kenapa ularnya malah diam saja? Itu karena aku pegang titik vitalnya. Ingat, titik vital ular di 7 inci. Di sini. Aduh, ular ini lucu juga. Lihat deh. Jauhi aku paling takut ular. Kukira kamu tak takut ular. Kayaknya ada siswa yang tak memikirkan perasaan siswi lain. Rizky, kenapa bawa ular ke sekolah? Kalau tak berhasil pegang, kalau ularnya lari kemana-mana. Bisa salahkan aku. Aku cuma mau menakutinya. Kayaknya hubungan mereka tak sebaik yang dibayangkan. Cara mereka juga polos. Jauh kalah dari 2 adikku yang lebih nakal darinya. Agar tak sia-sia, kebaikan siswa tertentu. Hari ini kita ganti pelajaran biologi. Kita kenal bersama struktur ular. Ini 7 inci ular. Titik mematikan. Ini kantong empedu ular. Berguna obat. Menghilangkan panas. Ini hati ular. Guru ini menarik juga. Apa seru bunuh ular? Buang waktu saja. Waktu pelajaran. Siapa izininmu keluar? Aku pergi. Apa kau bisa? Bang Rizky, itu juara tinju. Guru yang menahannya masih di ruang perawatan, belum pulang. Lihat Bu Ratna kurus dan lemah. Bang Rizky bisa habisi dia dengan 1 pukul. Ada tontonan lagi. Kau dengar? Jauhi aku. Jangan paksa aku pukul.
Ia malah bisa jatuhkan bosku yang segede ini ke tanah. Dia serang diam-diam. Kalau bukan, dengan kemampuan bos, mana mungkin dia bisa kalahkan bos? Berani sentuh bosku? Aku habisi kamu. Duduk! Aneh. Kenapa aku begitu patuh padanya? Serang saat lemah, bukan pria sejati. Berani, lawan aku lagi. Boleh, tapi... Bisa berdiri sekarang? Kau lakukan apa padaku? Berani kau sentuh aku? Kau habis! Kau tahu siapa ayahku? Ayahku orang terkaya Nusantara. Bupatinya pun hormati dia. Berisik. Baiklah siswa-siswi, kelas sudah usai. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Bos, kau tak apa? Tak apa. Dia yang buat kita. Malu banget. Tak bisa begitu saja. Kau mau apa? Tunggu kelas berikutnya. Akan kuberi dia pelajaran. Bang Rizky, kue ini cukup pakai bubuk arang saja. Mau tambah bubuk cabai lagi? Cukup. Nanti, tunggu dia makan. Walau kalah taruhan, B. Usir dia dari kelas 1. Bu Ratna, maaf dulu aku kurang ajar. Aku belikan kue buat minta maaf. Aku tahu, dia pasti berniat jahat. Ada apa dengan kue ini? Bu Ratna maksudnya. Mana mungkin aku lakukan hal begitu? Kamu makan saja. Ratna! Rizky memang hebat. Kamu tahu, hari ini kelas lukisan malah kasih cat buat Bu. Kamu! Rizky, bantu Bu lagi ya. Bantu pegang kertas. Bu lebih mudah melukis. Berani suruh aku pegang kertas? Oke, nanti kau tahu. Harganya suruh aku. Kamu juga bantu Bu ya. Ratna, kau! Pegang baik-baik. Lukisannya cantik, tak sangka guru baru ini bisa lukis sebaik ini. Aku meniru lukisan. Empu Suryaningrat, bagian dari Lembah Surya.
Garisnya sederhana, makna mendalam. Melalui alam, menghilangkan sakit. Tak peduli pergantian masa, hanya mendoakan tanah tetap. Baiklah, sampai di kelas menembak. Bang Rizky, Bu Ratna benar-benar tangguh. Tangguh juga nggak berguna. Dia buat aku malu banget. Di kelas menembak, aku pasti usir dia dari kelas 1. Hari ini aku akan ajarkan beberapa hal dasar sebelum menembak. Bu, kayaknya Bu tak bisa menembak. Makanya cuma ajarkan teori saja. Bu Ratna, kamu kurus sekali. Jangan-jangan tak bisa tarik busur. Kayaknya dia tak bisa panahan. Begini saja. Kita bertanding 3 panah. Yang totalnya tinggi menang. Kalau kamu menang, kami akan belajar rajin. Kalau kamu kalah, keluar dari kelas 1. Bagus kan? Bagus! Aku bisa panahan saat usia 4. 6 tahun bisa tembak jarak jauh. Berani lawan aku panahan? Menarik. Jangan lupa janji kalian. Ini busur 9 batu. Butuh kekuatan 270 kilo baru bisa ditarik. Belum ada yang bisa tarik. Kali ini, Ratna pasti keluar dari kelas 1. Dia terlihat sangat yakin. Jangan-jangan bisa tarik. Mana mungkin? Tak mungkin. Tunggu saja, nanti kalian lihat. Bu Ratna, kenapa belum mulai? Biar aku tunjukkan dulu. Sembilan poin, Rizky muda hebat. Dua kali sempurna, 1-9. Panahanmu makin jago. Kayaknya ada yang lebih baik menyerah saja, biar tak malu. Bu Ratna, giliranmu. Semoga kamu bisa tarik busur. Kamu mau tiru orang dulu. Tembak jarak jauh. 10 meter pun susah, apalagi ratusan. Konyol sekali. Dia bisa tarik busur 9 batu ini. Mau tembak 3 panah sekaligus? Benar-benar nekat. Sempurna! Mana mungkin? Kamu kalah. Tak mungkin. Busur ini bermasalah. Kamu nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bu Ratna,
Aku selalu berusaha menyusah kamu. Kenapa masih mau menolongku? Karena aku gurumu. Lihat sini. Mana itu juga kena pusat. Bu Ratna, dulu aku salah. Mulai sekarang, aku Rizky, akan tunduk padamu. Aku siap, apapun demi kamu. Sudahlah, kau kalah. Ingat kata-katamu. Belajar yang rajin. Baik. Sebelum kalian paham tentang panahan, jangan asal tembak. Sekarang aku akan ajarkan dasar-dasar panahan. Masih diam saja. Cepat naik sini. Belajar dari Bu Ratna. Posisi pangkal tangan, arahkan ke sini. Lalu taruh anak panah di atas papan. Genggam di sini, pakai 3 jari. Genggamlah baik-baik. Kukira Rizky bisa pakai cara usir Ratna. Sekarang dia tak terluka. Malah Rizky malah disuap Ratna. Wanita ini memang tangguh. Jauh lebih hebat daripada 30 orang sampah itu. Apa kita harus menyerah? Rizky menyerah. Tapi bukan berarti kita juga harus menyerah. Kamu ada ide bagus. Ia suka mengajar kan? Besok, biar dia tak bisa masuk kelas. Pelat besi pintunya arti muda, tebalnya 5 cm. Bisa tahan beban sampai ratusan kilo. Kalau nggak ada kuncinya, pasti nggak bisa dibuka. Bagus. Ini tip untukmu. Terima kasih Ardi muda. Ardi, kenapa tiba-tiba ganti pintu kelas? Nanti kau tahu. Buka pintu. Dia kan hebat. Suruh dia cari cara masuk sendiri. Cuma ini saja. Mau kurung aku. Anak kecil. Ratna! Kau tak lihat ada orang di sini? Kalau aku terluka, kau sanggup tangguh akibatnya? Ada orang di belakang. Tadi aku ketuk pintu. Kenapa nggak ada yang buka? Tunggu saja. Taruhan terakhir, tinggal 1 hari lagi. Besok, kalian berdua, kalau tak ada yang bisa lukai aku, kalian harus patuh mengikuti kelas. Siapa yang menang belum jelas. Jangan sombong dulu. Aku tunggu saja. Sebenarnya Bu Ratna baik. Mari kita mulai. Rizky, Mau jadi simpanan wanita itu? Silakan saja. Aku dukung Ardi Muda. Tunggu saja. Bagaimana aku usir dia? Semangat Ardi Muda! Kalian, kau pengkhianat. Kau tak diterima di sini. Ardi punya kuasa. Dia dan Putri sangat kejam menyiksa. Harus cari cara. Ingatkan Bu Ratna. Wanita itu hebat. Kau mau bagaimana? Belum tahu. Kali ini harus langsung habisi dia. Bodyguardmu bulan lalu. Bukannya habisi. Capsak bidang kesiswaan. Lalu ayahmu datang ke sekolah. Kali ini kita habisi Ratna juga. Biar ayahmu perhatikan. begitukah cara menarik perhatiannya? Apa kau bilang? Gak apa-apa. Besok aku suruh bodyguardku ke depan sekolah. Kalau dia berani datang, habisi dia. Tunggu kabar baikmu. Iya. Gak bisa. Besok aku harus sebelum bodyguard Ardi datang. Usir Bu Ratna pergi. Biar dia tak terluka.
Bu Ratna. Rizky, sebentar lagi kelas. Kenapa masih di luar? Bu Ratna, cepat. Jangan ke sekolah hari ini. Kenapa? Bu Ratna, cepat pergi. Biar aku urus. Begitu banyak. Kau yakin bisa lawan? 1-2 pasti bisa. Begitu banyak, aku coba. Lindungi kaki. Serang perutnya. Bu Ratna, kau hebat sekali. Cuma beberapa pukulan bisa kalahkan banyak bodyguard hebat ini. Cuma gaya. Siapa yang kirim mereka? Aku. Tak mau bilang tak apa. Sekarang ke kelas. Dengan kecerdasan Bu Ratna, dia pasti tahu Ardi yang buat onar. Entah bagaimana dia urusnya. Memang harus Ardi muda. Wanita itu memang tak datang. Pengawal keluargaku, semua ahli bela diri. Dengan mereka, Ratna pasti sudah dipukuli hingga pingsan di rumah sakit. Mulai hari ini, semua bisa bebas lagi. Bagus! Memang Ardi muda. Sekarang Ratna itu pasti sedang bersembunyi nangis. Siapa yang nangis? Maaf ya, siswa-siswa telat 1 menit. Sekarang kita mulai pelajaran. Hari ini kita bahas tentang Ardi. Kalau mau cari orang lawan aku, cari yang lebih hebat lagi. Kalau enggak, hari ini, taruhan kalian bakal kalah. Dia masih manusia. Pengawal keluargamu dulu bikin capsek kesiswaan, sebulan tak bisa bangun. Hari ini, dia malah tak apa-apa, datang mengajar. Mau kita menyerah? Jangan mimpi. Kayaknya harus bapakmu ke sekolah baru bisa usir dia. Oh iya, soal ini. Kenapa bapakmu tak ke sekolah? Tak dapat kabar. Mungkin ada urusan. Biar aku cek di rumah. Manis. Makan lagi. Iya, manis sekali. Ardi. Biasanya di asrama kan? Kenapa pulang malam ini? Pulang ke rumah sendiri perlu alasan. Kok ngomong ke ayah gitu? Ibumu manggil, kamu diam saja. Kamu mau apa sih? Kau suruh aku panggil wanita tua 5 tahun ibu? Aku juga mau tanya, kau mau apa sebenarnya? Kau... Aduh, sudahlah Pak Pratama. Ardi baru pulang. Nggak panggil ya sudah. Kenapa harus sampai seram begini? Anak nakal ini cuma buat aku marah. Tak bisa diandalkan. Nanti kamu jangan kayak kakakmu ya. Paham nggak? Apa kau bilang? Kau akan jadi kakak. Kakak, kau janji apa ke ibu? Kau bilang seumur hidup cuma aku anakmu. Kau beneran gak suka aku? Gak bisa terima aku? Beraninya kau ribut. Kau yang gak punya guna tentang bisnis. Tak tahu apa-apa. Mana mungkin ku berikan perusahaan. Siapa bilang aku tak tahu teh? Sekarang aku... Ardi, walaupun tak paham teh, tak apa. Selama ini, ayahmu sudah terbiasa. Ku dengar, kamu suruh bodyguard pukul guru hari ini. Ayahmu
Siapa izinmu suruh bodyguard pukul guru lagi? Buat masalah lagi? Kenapa aku punya anak yang tak berguna dan cuma buat masalah? Bagus. Aku juga tak mau kau jadi ayahku. Ardi! Kamu gila! Bunda Sri hamil adik kandungmu. Kau berani dorongnya? Bukan, aku tak dorong dia. Aku lihat sendiri. Masa bohong? Kau mengecewakanku. Aku tak. Dia sendiri. Salah, tapi tak mau mengaku. Kenapa aku punya anak sepertimu? Keluar dari rumah Pratama sekarang juga. Bagus. Aku pergi sekarang. Takkan ganggu kalian lagi. Pak Pratama, cepat kejar Ardi. Jangan ribut demi aku. Buat apa cari dia? Aku panggil dokter sekarang. Aku tetap di sisimu. Lukisan Istana Awan adalah karya agung yang menakjubkan, memuat kekayaan budaya yang mendalam, membawa kita ke dunia hayalan yang menakjubkan. Siswa-siswa bisa lihat dulu. Bu Ratna, silakan keluar sebentar. Kalian ulang dulu yang baru dibahas. Tunggu Bu Ratna kembali, baru kita lanjut. Pasti ayah Ardi datang. Ardi muda tak datang hari ini. Ratna bakal celaka besar. Kamu wali kelas Ardi? Iya. Ardi mana? Panggil dia keluar. Gak bisa. Dia gak datang hari ini. Apa? Kenapa tak datang? Bapak Pratama, tenanglah. Mungkin Ardi muda sakit hari ini, jadi izin tak datang. Bu Ratna, Ardi muda tak izin ke kamu. Dia suruh orang antar surat izin. Cuma kasih surat izin itu cukup. Kalian gak mikir. Cek dulu. Kok bisa jadi guru? Bapak Pratama, aku saksinya. Ardi muda tak suka dia, jadi tak datang sekolah. Tak ada ayah yang mau anaknya bolos. Bapak Pratama pasti pecat wanita menyebalkan ini. Dia juga bilang, selama kamu di sini, dia takkan datang sekolah. Kalau tak salah ingat, sebelum aku datang, Ardi juga jarang ke sekolah kan? Bapak Pratama, sejak Bu Ratna mengajar, Ardi muda jauh lebih sering hadir di kelas. Bahkan seluruh kelas jauh lebih patuh. Itu karena kalau tak patuh, dia hukum kami. Aturan sekolah, guru tak boleh pukul siswa. Tapi dia melanggar. Logisnya, harusnya dia dipecat kan? Bu Ratna, kamu benar-benar pukul siswa kelas 1. Aku cuma mengajar sesuai. Tak pernah pukul mereka. Omong kosong. Kamu pernah pukul Rizky dan lempar dia ke lantai. Rizky. Rizky, kata Putri, Bu Ratna pernah pukulmu, benarkah? Dulu Bu Ratna benar-benar lempar aku di depan kelas. Tapi kalau aku ngaku, Bu Ratna bakal dipecat. Bener. Ratna sendiri sudah ngaku. Direktur Pratama, Kepsek, bisa dipecat sekarang kan? Karena melanggar aturan, pecatlah dia. Siapa berani pecat Bu Ratna? Siapa berani pecat Bu Ratna? Ayah! Wah, Direktur Mahendra. Ya. Bapak Mahendra, kenapa ke sini? 2 hari ini anak nakalku pulang ke rumah. Malah mau belajar sendiri. Aku datang khusus. Terima kasih Bu Ratna. Mengarahkan dia ke jalan benar. Pak Mahendra terlalu sungkan. Ini khusus. Hadiah terima kasih untuk Bu Ratna.
Harap Bu Ratna terima. Tak sangka guru baru ini bisa disukai Direktur Mahendra. Belajar sesuai bakat, itu tugas guru. Aku tak bisa terima. Sudah mau dipecat, masih pura-pura. Bu Ratna salah apa? Kenapa harus dipecat? Wah, Direktur Mahendra. Ku dengar Bu Ratna baru datang langsung pukul Rizky muda. Aturan sekolah, guru tak boleh pukul siswa. Direktur Mahendra protektif. Kali ini, Ratna pasti tamat. Anak nakalku, perlu dihajar. Bu Ratna, tangan tak terluka. Langka sekali ada orang tua yang menarik. Tapi Anak nakalku bilang, Bu Ratna cuma latihan bela diri. Selesai latihan, tak terluka sedikit pun. Mana bisa dibilang pukul? ini masih Direktur Mahendra yang kau kenal. Dulu ada yang tak sengaja injak kaki Rizky. Dia langsung suruh bodyguardnya pukul sampai 3 hari tak bisa bangun. Kali ini kok dia bisa dimintai? Kalau berani keluarkan Bu Ratna, Rizky pun akan pindah sekolah. Semester depan, gedung sekolah ini tak akan kubantu bangun. Jangan-jangan, Direktur Mahendra. Itu salah paham. Mana mungkin aku keluarkan Bu Ratna? Aduh, aku lagi mikir buat dia jadi tetap. Itu benar. Baiklah. Asal Bu Ratna tetap mengajar kelas 1, siswa-siswa ini pasti akan giat belajar. Anak Pak Mahendra memang hebat, tapi anakku yang brengsek itu. Dia cuma anak nakal yang tak tahu apa-apa. Dasar anak yang tak bisa apa-apa. Pak Pratama, sebagai ayah, terpenting mendorong anak, bukan terus-terusan menghinanya. Lagian Ardi bukan anak tak guna. Sebenarnya dia... Aku ayahnya. Sifatnya seperti apa, mana mungkin aku tak tahu. Dia tak bisa teh paling dasar. Siapa bilang dia tak bisa? Lihat sendiri lebih baik. Biar aku ajak Bapak Pratama lihat. Dia ada di dalam. Kalian tak diterima di sini. Keluar. Beraga buat siapa? Cepat pulang. Minta maaf ke Bunda Sri. Minta maaf? Aku tak salah. Kenapa minta maaf? Raka apa? Kemampuanmu? Apa aku tak tahu? Walau kau belajar, tak akan ubah kamu orang tak berguna. Cepat pulang. Di hatimu, aku anak yang jelek. Sikapnya buruk. Tak pantas jadi penggantimu. Benar. Di hatiku, kau benar-benar tak berguna. Aku tak berguna. Berarti kau ayah tak berguna. Kau berani melawanku. Berani menghinaku ya. Hari ini, aku habisi kau. Dia tak berguna. Apa kau bilang? Ardi bisa seduh teh dengan teknik kuno. Surya, kau salah paham. Harus minta maaf. Bapak sendiri tak percaya padaku. Tapi dia percaya padaku. Kau ngomong apa? Teknik seduh teh itu sudah punah lama. Si Ardi si sampah ini, mana mungkin bisa? Bu Ratna aku. Masih ingat saat pertama bertemu teknik seduh teh yang Bu Ratna tunjukkan? Iya. Kalau tak percaya, ayo kita taruhan. Jika Ardi bisa seduh teh dengan teknik kuno, kalau begitu, kau harus minta maaf atas ucapanmu kepada Ardi. Bagaimana? Kalau dia tak bisa, aku ikut pulang. Minta maaf ke Sri. Oke, aku mau lihat. Anak nakal tak tahu diri ini bisa apa saja. Mulai. Teh ini tak bisa langsung dididihkan. Harus dipanggang dulu. Biarkan aromanya keluar.
aroma yang segar dan pekat. Apa anak nakal ini benar sudah mahir teknik teh tradisional yang hilang? Pak Pratama, anak kita hilang. Apa kamu bilang? Shri, Jangan nangis dulu. Kamu di mana sekarang? Aku segera ke sana. Aku di rumah. Janin Bunda Sri, karena kau dorongnya semalam, dia terluka. Hari ini keguguran. Cepat, ikut aku pulang. tapi semalam aku nggak dorong dia. Cukup! Masih tak mau ngaku. Cepat pulang. Minta maaf padanya. Bapak Pratama, aku bisa pengobatan tradisional. Bagaimana kalau aku temani Bapak pulang lihatnya Pratama? Oke, ayo. Menghindar takkan menyelesaikan masalah. Kau bilang kau tak bersalah, kan? Hadapi saja. Kau percaya padaku? Percaya. Pak Pratama, akhirnya kau pulang. Aku pulang terlambat. Harusnya aku pulang lebih awal. Ayo kita ke rumah sakit. Nggak usah. Dokter keluarga sudah datang. Maaf, aku tak bisa lindungi anak kita. Kalau semalam aku tak goyah, takkan. Bagus cara mundur maju. Tak sangka di zaman ini masih ada trik harem. Sayang kau ketemu aku. Kok bisa salahmu? Itu salah si brengsek itu. Bukan salah Ardi. Cuma aku tak beruntung. Tak bisa jaga anak. Lihat wajahnya. Tak seperti baru keguguran. Jebak dia. Mungkin dia bisa terbongkar sendiri. Ini tak ada hubungannya denganku. Brengsek, sudah begini masih berani bicara kasar. Cepat ke sini, berlutut minta maaf ke Bunda Sri. Gak mau. Pak Pratama, walau kau pukuli Ardi, takkan ada gunanya. Mending biar aku periksanya, Pratama. Kamu bisa pengobatan? Cuma guru Ardi sama itu. Guru sampah, masih muda. Bisa apa? Masih muda, bisa apa? Pasti cuma pamer saja. Keluargaku dulu punya klinik. Aku juga belajar sedikit. Baik, asal kau bisa obati tubuh Sri, aku pasti balas budi. Apa dia benar bisa pengobatan? Tak bisa main-main. Kalau dia periksa nadi, soal hamil palsu, takkan bisa disembunyikan. Tak usah repotkan Bu Ratna. Aku cuma keguguran. Kata dokter keluarga, cukup istirahat saja. Akupunktur lebih baik untuk tubuh. Nye Pratama, apa tak mau segera tumbuh kembali dan segera hamil lagi? Tolong Bu Ratna, cepat periksa Sri. Tak usah. Ku bilang tak usah ya, tak usah. Sri, kenapa sikapmu begitu keras? Apa, kau tak mau segera sembuhkan tubuhmu? Mungkin wanita ini tak bisa pengobatan sama sekali. Dia cuma menipu aku. Jangan panik dulu. Pak Pratama, aku tadi cuma takut. Kalau begitu, tolong Bu Ratna periksa baik-baik. Nadi tenang dan perlahan. Irama seragam. Benar bukan? Nadi pasca keguguran. Nadinya Pratama normal. Dia tak keguguran. Dulu hamil palsu. Dia benar-benar bisa mendiagnosis. Gawat, jangan ngaku. Sembarangan! Mana mungkin Sri tak hamil? Dia sudah kontrol ke dokter beberapa kali. Iya, Bu Ratna masih muda. Mana bisa baca nadi? Aku punya surat keterangan dari rumah sakit. Pak Pratama, jangan karena dia bicara begitu, kau curiga aku. Tentu saja, aku percaya kamu. Tadi dari nadinya Pratama, kulihat belakangan ini, dia terus makan kelengkeng. Benar, Sri kurang darah. Terus makan kelengkeng buat tambah darah. Waktu hamil awal, tak boleh makan kelengkeng. Kelengkeng bisa rangsang kontraksi, bisa bikin keguguran. Pengetahuan dasar ini, Nya Pratama pasti tahu kan? Aku. Jadi, Nya Pratama tak hamil sama sekali.
Jadi, tak peduli soal pengetahuan dasar ini. Ternyata kau tak hamil. Semalam kau sengaja bilang aku dorongmu. Sepertinya karena kau tak bisa punya anak, malah menuduh aku. Bukan, Pak Pratama. Aku tak... Sri, walau kau tak hamil, aku takkan marah. Tapi, kau tak boleh bohong. Bahkan menuduh Ardi. Pak Pratama, dengar penjelasanku. Sebenarnya aku terpaksa. Aku sangat ingin punya anak. Sebenarnya, kamu mau usir Ardi dari sini. Biar bisa merebut keluarga Pratama, kan? Diam! Kenapa dia bisa tahu apa yang mau kubilang? Dan juga tujuan asliku. Tipu-tipu begini. Aku sudah sering lihat di istana. Mau berani di depanku? Anak kecil. Pak Pratama, aku nggak ada. Dengar penjelasanku. Bukan begini sebenarnya. Cukup! Di mulutmu ada kebenaran. Kau mengecewakanku. Usir dia! Pak Pratama, aku nggak ada. Ayo, Pak Pratama, percayalah padaku. Pak Pratama. Buat teh untuk ayahmu. Ayah. Kau yang buat teh ini. Tak sangka, kau bisa buat teh seharum ini. Pak Pratama, Ardi bukan orang tak guna. Semua yang dia lakukan cuma ingin perhatianmu terpusat padanya. Kenapa dia bisa tahu apa yang kupikirkan? Siapa bilang aku ingin perhatiannya? Aku gak peduli. Anak usia ini mudah ngaku-ngaku. Yakin Bapak punya penilaian sendiri. Aku mengerti. Terima kasih, Bu Ratna. Aku ingat, beberapa bulan lalu, kamu belum bisa seduh teh. Kenapa sekarang bisa? Dulu, aku tak sungguh-sungguh belajar. Tapi saat pertama ketemu Bu Ratna, dia tunjukkan seni teh. Baru ku tahu. Ternyata seduh teh ada banyak aturannya. Setelah itu, aku belajar sendiri. Jadi, teknik seduh teh tradisionalmu belajar berapa lama? Cuma latihan sekali. Maafkan ayah. Ayah tak pernah peduli. Selalu meragukanmu. Maafkan ayah. Ayah minta maaf. Sebenarnya, aku juga salah. Harusnya aku bicara baik-baik. Kelak kita bicara terus terang. Biar ayah bisa lebih peduli. Terima kasih, Bu Ratna. Kau bantu aku mengenal anakku. Juga menghilangkan jarak antara kami. Dan ajarkan Ardi seni teh. Terima kasih. Jangan sungkan. Bangunlah. Ini tugasku sebagai guru. Kita pergi bersama lain kali. Lihat soal ini. Gimana jawabnya? Lihat ini. Kemarin Ratna sok tahu ajak ayah cari kamu. Jadi kamu dihukum ayah, kan? Nanti biar datang, kau harus hukum dia. Bu Ratna. Bu Ratna,
Mau pukul. Jangan-jangan dia mau pukul Bu Ratna. Gawat, aku harus cegah. Jangan sentuh Bu Ratna. Bu Ratna, semalam terima kasih sudah teguh menemaniku. Dulu aku memang nakal dan bodoh. Mulai sekarang, aku pasti patuh sama Bu Ratna dan belajar giat. Baik, ayo masuk kelas. Wanita ini kasih kamu obat apa sih? Kok kamu cepat kalah? Bu Ratna baik sekali. Dia beda dengan yang lain. Aku sudah bilang, kamu gak percaya. Mulai sekarang, aku pasti patuh sama Bu Ratna. Dasar simpanan. Putri, aku sarankan jangan. Lawan Bu Ratna lagi. Jangan sampai nanti kamu menanggung akibatnya. Kak Maya, itu Ardi muda kan? Kok dia sama wali kelasnya seperti dekat sekali? Dia wali kelas 1 yang baru. Iya, ku dengar dia tegas sekali. Sudah bisa atasi Rizky muda. Kayaknya Ardi muda juga. Aku mau lihat apa kemampuannya. Berani rebut Kak Ardi dariku? Cantiknya, pantas dia diva sekolah. Tapi, kok dia di kelas kita? Kamu bodoh ya? Dia ngejar Ardi muda 2 tahun. Pasti dia cari Ardi muda. Aku iri sama Ardi muda. Dia putra besar perusahaan. Sampai yang ngejarnya pun dari perusahaan desain Wijaya. Nona besarnya. Kapan aku bisa seberuntung dia? Siswa ini, aku mau mulai mengajar. Kalau tak ada hal penting, silakan keluar. Kamu wali kelas baru? Ku beritahu, aku pindah ke kelas 1. Bicara sopan sama Bu Ratna. Mau masuk kelas kami boleh. Tapi, harus patuhi aturan kelas kami. Kalau tidak, jangan salahkan aku tega. Baiklah. Cari tempat duduk. Mau mulai pelajaran. Semuanya, buka buku halaman 2. Kak Ardi. Waktu pelajaran, dengar baik-baik. Jangan bicara. Kak Ardi, kapan kamu patur begini? Pasti wanita ini kasih Kak Ardi minum ramuan bius. Baru jadi begini. Aku harus hukum dia. Kayaknya bisa tambah sekutu. Oke, kelas selesai. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Baik. Pinggangku kebas. Akhirnya kelas selesai. Ayo, ayo. Ke toilet? Ayo. Kak Ardi. Maya, kok dia nggak ngakuin kamu? Kalian lagi bertengkar ya? Semua gara-gara wali kelas itu. Kak Ardi kan biasanya paling benci guru. Kok bisa begitu nurut dia? Kemarin aku lihat dia ngaduin Kak Ardi ke Bapak Pratama. Kak Ardi pasti lagi kesal sekarang. Ternyata begitu. Kalau aku bantu Kak Ardi, hukum wanita itu, apa dia bakal mau ngakuin aku? Pasti dong. Biar dia tahu siapa aku.
Sudah siap? Nanti wanita itu masuk bakal kena air cabai ini. Pasti bakal malu banget. Jangan lupa foto. Kalian jahilin Bu Ratna begini, nggak baik. Rizky muda dan Ardi muda sudah... Mau jadi simpanan dia, silakan. Aku nggak mau. Betul. Bu Ratna, awas! Kok bisa begini? Bu Ratna, nggak apa-apa. Ganti baju dulu baru masuk kelas. Ini kesempatan terakhir untuk bikin ulah. Taruhan 3 hari sudah berakhir. Mulai sekarang, kalian harus belajar keras. Kalau enggak, akibatnya tanggung sendiri. Baiklah, kita mulai pelajaran. Baik. Ikuti Bu Ratna. Ayo, buka buku. Putri, Kak Ardi pasti suka sama Ratna. Dia malah lindungi Ratna dari air itu. Maya, aku ingat orang tuamu komisaris sekolah kan? Bisa tekan sekolah, biar usir cewek licik itu. Ayah, ibu sibuk sekali. Urusan kecil ini, jangan ganggu mereka. Ayah, ibu sibuk sekali. Urusan sepele ini, jangan ganggu mereka. Baiklah, aku ke rumahmu pas pulang sekolah. Kita bahas gimana cara usir dia. Gak bisa. Maya, kenapa? Kok berisik banget? Bukan aku. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Maya. Putri, kamu kenapa di sini? Aku khawatirmu. Ini rumahmu kan? Maya, memang ayah ibumu punya desain perusahaan. Interiornya mewah banget. Putri, kamu pulang dulu saja. Aku ada urusan. Aku udah sampai sini, nggak mau undang aku masuk duduk. Maya, rumahmu besar banget. Maya, lampu gantung rumahmu cantik banget. Nanti aku suruh ibu beliin aku juga. Lampu gantung rumahmu cantik juga. Nanti aku suruh ibu beli yang sama buatku. Putri. Maya, Kenapa di rumah sendiri masih tegang sekali? Aku kan 2 hari ini bikin ibu marah. Belum tahu cara menenangkan dia. Kamu datang lain kali saja. Nanti aku ajak kamu lihat-lihat. Oke, nanti aku datang lagi. Tunggu dulu. Aku ajak keluar dari pintu belakang. Sekalian lihat taman belakang. Ayo, ayo. Maya. Sini. Wijaya ada apa? Gaun ini beli buat putriku di luar negeri. Sayang ukurannya salah. Ku beri kamu... Ini kaliannya terlalu mahal. Aku nggak bisa terima. Terimalah. Kamu masih kuliah.
Harus pakai yang lebih cerah. Terima kasih, Nyawijaya. Akhirnya kamu datang, putriku. Cepat, kasih ayah 1 juta. Uang, uang, uang! Kamu cuma tahu uang! Aku putrimu, bukan mesin ATM. Kamu jadi pembantu di Wijaya. Mana mungkin gak ada uang? Kasih ayah 1 juta. Kali ini pasti aku dapat banyak uang. Dapat uang? Lagi main judi? Kapan kamu gak kalah sampai habis-habisan? Lalu datang cari uang padaku. Jadi, kamu harus bantu ayah. Aku gak ada uang. Meski kau pukul mati aku tetap gak ada uang. Meski kau bunuh aku tak punya uang. Kau pikir aku tak berani bunuh kau? Bunuh saja aku. Nyawaku ini sudah lama aku cari mati. Cepat! Cepat kasih uangnya! Aku tak punya uang. Kau sungguh keras kepala. Aku mau lihat hari ini seberapa keras tulangmu. Lepaskan! Dasar wanita brengsek! Berani ganggu urusanku! Ratna, kenapa dia di sini? Dia muridku. Aku harus urus. Aku ini ayahnya. Diam! Aku tak kenal kau. Jangan sampai Ratna tahu aku cuma putri bandar judi. Siapa suruh ikut campur? Cepat pergi! Kasih uangnya! Lepaskan! Aku. Maya, kau malah ajak orang luar pukul ayahmu. Kau bukan ayahku. Ayahku CEO perusahaan Kendastar. Kau! Belum pergi? Maya! Tunggu saja kau! Tunggu saja! Kau dengan dia? Dia bukan ayahku. Jangan kira kau menolongku, aku akan berterima kasih. Siapa suruh ikut campur? Ratna sudah tahu siapa aku. Takutnya dia ceritakan. Gawat. Aku harus cari cara usir dia dari sekolah.